Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020, dengan topik doa ucapan syukur, Minggu Rogate, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini. Dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini
bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita dinamakan Rogate, artinya berdoa. Dalam nas khotbah pada minggu ini adalah berisi doa Daud dan ucapan syukur Daud kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan kepadanya, atas perlindungan Tuhan kepadanya, dan berkat-berkat kepada keluarganya. Saudara-saudara, dalam kitab Tawarik ini, yang menjadi tokoh sentral adalah Daud. Yang diperbincangkan adalah keberhasilan dan kesuksesan Daud dalam memimpin Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami secara mendalam kisah tentang keberhasilan Daud ini, mari kita kembali ke belakang sejenak untuk meneliti isi kitab Tawarik ini dengan jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kerajaan Israel pertama dipimpin oleh Saul. Tetapi dalam kepemimpinan Saul kurang mengindahkan tabut Allah, kurang mendengarkan suara Allah, bahkan jauh dari Allah. Saudara-saudara, akibatnya adalah Saul kalah melawan musuh-musuhnya seperti Filistin. Dalam 1 Tawarik 10 dikatakan, pada waktu pasukan Saul berperang melawan Filistin, maka orang Filistin terus mengejar-ngejar Saul beserta anak-anaknya. Dan Saul beserta pasukannya kalah, sehingga anak-anaknya tewas dalam peperangan, yaitu pertama Yonatan, kedua Abinadab, dan ketiga Malkisua. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Saul merasa malu. Kemudian Saul mengambil pedang dan menjatuhkan dirinya atasnya, sehingga Saul juga meninggal dunia.
Dari kejadian ini, saudara-saudara, maka berkumpullah tua-tua Israel di Hebron, dan Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Daud diangkat menjadi raja, apakah yang diperbuat Daud? Apa kira-kira yang dilakukan Daud? Pertama, saudara, Daud merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus. Daud berkata, siapa lebih dahulu memukul kepala orang Yebus, maka dia akan mengangkat menjadi kepala atau pemimpin pasukan. Dan Yoab terlebih dahulu menyerang dan merebut Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud merebut Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat keagamaan. Karena Yerusalem adalah pusat politik. Dan Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Agar bangsa Israel survive, agar Israel menjadi suatu bangsa yang diakui oleh bangsa lain, maka Israel harus mempunyai ibu kota. Dan Daud berhasil merebut kota Yerusalem, dan dia menamakan sendiri kota Yerusalem adalah kota Daud. Setelah Yerusalem diduduki, maka dia tinggal menetap di Yerusalem. Kesimpulan kedua atau keputusan kedua yang dilakukan Daud adalah mengangkat pemimpin-pemimpin pasukan 100 atau batalion. Dia ingin mempersiapkan pasukan khusus, pasukan elit yang dipimpin orang yang kuat, yang handal, yang pintar, yang cerdas. Maka saudara-saudara, dia mengangkat pemimpin pasukan 100 seperti Yosabam, Eliasar, Maharai, Uria, Uzia, Adina, dan lain-lain. Itulah kebijakan kedua yang dilakukan Daud. Kebijakan ketiga, saudara-saudara, yang luar biasa, yaitu tabut Allah, tabut perjanjian, akan dipindahkan dari kota Kiryat Yarim. Ada apa, saudara-saudara, dengan tabut perjanjian atau tabut Allah? Seperti kita ketahui, tabut Allah adalah peti suci yang dibuat Israel sesuai perintah Allah sebagai simbol kehadiran Allah. Daud percaya
walaupun sudah mempunyai pasukan khusus, tetapi jika tidak bersama Allah, maka kekalahan juga ada pada mereka. Tabut Allah berisi loh batu 10 Taurat. Kedua, tabut Allah berisi tongkat Harun. Yang ketiga, tabut Allah berisi roti manna. Seperti kita ketahui, 10 Taurat Tuhan adalah yang diberikan kepada Musa, diberikan Allah di Gunung Sinai. Tongkat Harun adalah diberikan kepada jabatan imam. Dan roti manna adalah kehidupan. Saudara-saudara, bagi Daud, tabut itu adalah cukup penting dan sesuai kepercayaan Daud. Saudara-saudara, selama 20 tahun tabut Allah itu di Kiryat Yarim, seorang suku Benyamin, yaitu Eliezer. Dan pada saat tabut Allah di Kiryat Yarim, Saul kurang mengindahkan. Makanya Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan dan berkata, baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saudara, tabut Allah dipindahkan ke rumah Obed-Edom, adalah orang yang dipercayakan untuk menjaga tabut Allah selama 3 bulan. Setelah tabut Allah dipindahkan ke rumah Obed-Edom, hal berikutnya yang dilakukan Daud adalah membangun sebuah istana, sebuah rumah kerajaan, sebagai simbol bahwa Israel mempunyai kekuasaan dan kerajaan yang sah. Pembangunan itu dibantu oleh Raja Tirus, Raja Hiram, dengan memberikan kayu aras beserta dengan tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu. Tetapi kayu aras itu diganti oleh Daud dengan memberikan beberapa bagian tanah, yaitu tanah di sebelah Galilea. Demikianlah saudara-saudara perjalanan kepemimpinan Daud. Dari waktu ke waktu dia memenangkan peperangan-peperangan, baik melawan orang Filistin juga orang Moab. Setelah kejayaannya bersama tabut Tuhan, maka dia ingin memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, sebab di Yerusalemlah pusat peribadatan dan keagamaan. Dan dia memindahkan tabut Allah ke Yerusalem sambil memuji Tuhan dan bernyanyi-nyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya,
bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan seterusnya dia memuji-muji Tuhan, karena dia berhasil memindahkan tabut Allah, simbol kehadiran Allah. Dia sangat mencintai dan menghormati tabut Allah yang berisi firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan tongkat Harun. Setelah itulah, saudara-saudara, hal yang paling besar yang direncanakan Daud adalah ingin mendirikan bait suci bagi Allah. Dia berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras yang harum. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Kemudian Nabi Nathan berkata, "Lakukanlah segala sesuatu yang kau dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi saudara-saudara, apa kata Allah? Beginilah firman Tuhan semesta alam, "Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel." Akan tetapi, karena tanganmu berlumur darah, bukan engkau yang membangun bait suci bagiku, tetapi aku akan membangkitkan keturunanmu, salah seorang anakmu sendiri, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, kata Allah. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sebenarnya alasan Daud berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, walaupun dia mempunyai rancangan yang indah untuk membangun bait suci Allah di Yerusalem. Tetapi dengan besar hati dia menerima keputusan Allah. Jika dia tidak diizinkan membangun bait Allah, dia tidak kecewa. Bahkan dia tidak melawan Tuhan. Walaupun dia sudah menyediakan bahan-bahannya, bahkan ukurannya, tetapi dia tidak menuntut dan memaksa. Inilah doa Daud dan ucapan syukur Daud. Dia masih bersyukur karena ada rencana Allah yang lebih besar melalui anaknya Salomo. Jika ada rencananya yang belum terwujud, dia tidak kecewa karena ada keturunannya yang akan diberkati Allah. Benar yang dikatakan Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 11, timbangan dan neraca yang baik dan betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Rohani jolma marsakap dalanna, Tuhan Jehovah do napatot tulakana. Daud berserah penuh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hal berkat yang jauh lebih besar.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud mengakui bahwa dia bukan manusia sempurna, tetapi dia berserah dan bergantung kepada Tuhan supaya Tuhan mengokohkan keluarganya, memberkati keluarganya. Dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dari perikop ini kita melihat hubungan dia kepada Tuhan tidak pernah putus. Dia berserah dan bergantung penuh kepada keputusan Allah. Dia mencurahkan keinginan hasratnya kepada Allah tanpa memaksakan. Inilah yang dilakukan Daud sejak gembala menggembalakan kambing domba yang diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya. Dia dengan rendah hati dan mengucap syukur. Dia minta kekuatan dari Tuhan supaya pekerjaannya sebagai gembala berjalan dengan baik. Bahkan dari pekerjaan gembala lah dia dipanggil oleh Tuhan melalui Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur membuat Daud bisa melewati hari-harinya yang cukup berat. Bersyukur membuat dia mempunyai pengharapan yang besar akan hari esok. Orang beriman patut bersyukur dan tidak pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Inilah saudara-saudara firman Tuhan pada Minggu Rokate ini. Kita tetap berdoa kepada Tuhan dan yakin akan pengharapan. Apapun rancangan kita mungkin tidak tercapai, tetapi Tuhan mempunyai rencana besar kepada anak-anak kita. Apapun rancangan kita, Tuhan akan meluruskan dan menyempurnakan. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah keberhasilan Daud. Dia berhasil membangun kota Yerusalem dan merencanakan bait suci Allah. Dan itu berhasil dikerjakan anaknya Salomo. Saudara pemirsa di rumah, inilah pesan-pesan yang disampaikan firman Tuhan pada minggu hari ini. Jadilah seperti Daud yang mau menjadi hamba Tuhan, Ebed Yahweh, yang selalu merendah, yang selalu mencintai Taurat Tuhan. Jika zaman Daud ada tabut Allah yang berisi hukum Taurat, sampai sekarang kita juga mempunyai hukum Taurat. Jika isi tabut Allah ada tongkat Harun sebagai simbol jabatan imam. Pada zaman sekarang ini, saudara-saudara, kita punya imam yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga adalah imam-imam. Jika dalam tabut Allah ada roti manna, Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan, roti surgawi." Oleh karena itu, doa kita dan ucapan syukur harus jauh lebih besar. Karena kita punya Yesus Kristus. Jika kita menerima Yesus Kristus dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan meluruskan segala rencana kita, cita-cita kita.
Tuhan akan menyempurnakan. Jangan pernah kecewa, karena Tuhan sangat mencintai saudara. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menguatkan kami. Begitu banyak rancangan-rancangan kami, rencana-rencana kami, dan mungkin tidak tercapai, mungkin tidak berhasil. Tetapi kami yakin dan percaya ada rancangan Tuhan yang jauh lebih dahsyat, lebih besar, lebih indah di hari esok melalui anak-anak kami dan keluarga kami. Untuk itu Engkau telah mengajari kami untuk mengucap syukur dan berdoa. Dan kami telah mempunyai Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin.